Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Hari ini pagi. Kali ini saya sebagai admin kelas masa lalu ingin mengajak kalian untuk ke tempat magang saya dulu, yaitu di Museum Bahari. Selamat datang dan selamat menikmati. Oke guys, sekarang saya sudah berada di sekitaran Museum Sejarah Jakarta. Di belakang saya ini ada toko merah, lalu bangunan-bangunan tua. Lalu di sebelah sana itu ada Museum 3D dan Museum Wayang. Nah, Museum Bahari itu masih sekitar 1 km lagi kalau misalkan jalan ke arah utara. Nah teman-teman, apabila kalian berjalan ke arah Museum Bahari, kalian bisa menemukan jembatan Kota Intan. Nah, jembatan ini dulunya dipergunakan untuk ketika kapal lewat, dia bisa naik turun. Jadi bisa seperti di Eropa. Nah, makanya kenapa dulu ada salah satu penulis yang menjuluki bahwa Batavia adalah Venesia dari timur. Karena ini dahulu kali besar ini untuk menghubungkan transportasi antar moda kapal seperti itu. Ya, kita lanjut ke arah utara dari jembatan Kota Intan ini. Nah, kita sebentar lagi sudah memasuki Museum Bahari. Nah, sebelum di Museum Bahari ini, di sini ada VOC Galangan. VOC Galangan ini tempat untuk perbaikan kapal ketika masa Belanda. Nah, dimanakah Museum Bahari? Ya, tepat seberangnya dari VOC Galangan. Itu ada Menara Syah Bandar dan Museum Bahari. Cuman kalian kalau misalkan mau ke sini, hati-hati dalam menyeberang karena di sini banyak truk dan di situ turunan, jadi truk itu nggak bisa ngerem mendadak. Jadi kalian harus hati-hati dalam menyeberangnya. Oke, kita lanjut ke Museum Bahari. Museum Bahari punya cerita, udah pasti ada sejarahnya. Dari zaman kerajaan sampai penjajahan, Museum Bahari nggak ada duanya. Nah, oke guys, sekarang saya sudah berada di Menara Syah Bandar. Ini salah satu yang dikelola oleh Museum Bahari. Nah, ini karena tinggi ya. Nah, ini merupakan titik 0 km dari kota Batavia pada saat itu. Nah, ada prasasti peninggalannya. Oke, kita lihat ya. Kita langsung masuk ya. Nah, teman-teman, ketika baru masuk ke Menara Pandang Syah Bandar, di sini terdapat prasasti yang bertuliskan aksara Cina. Nah, tulisan ini menyatakan bahwa tempat ini adalah kantor pengukuran dan penimbangan serta disinilah titik nol dari Batavia atau Jakarta. Kayak gitu. Oke, kita lanjut naik ke lantai kedua. Ini naik tangga dan tangganya masih dari kayu ya. Nah, teman-teman, di sini ada tulisan Museum Bahari atau gudang rempah-rempah pada saat itu yang masih dilewati oleh genangan air atau sungai. Oke, kita langsung ke atas saja. Mungkin di atas ada arsip-arsip yang lain. Di sini juga ada lukisan tentang Sunda Kelapa. Lanjut kita naik saja.
Nah teman-teman, ini ada lukisan dari abad ke berapa nih? Ke 18 tentang pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, seperti inilah ilustrasi pelabuhan Sunda Kelapa pada masa abad ke-18. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di puncak dari Menara Syah Bandar. Nah, menara ini merupakan menara untuk pemantau aktivitas pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di sana. Tuh, yang ada di sana yang banyak kapal. Lalu di sini juga ada pasar ikan. Ini yang disebut pasar ikan. Nah, bagaimana kan aktivitas pada saat itu? Nah, tertera pada gambar yang ada di tengah bangunan Menara Syah Bandar. Seperti inilah. Di sini ada teropongnya, terus ada menir-menir Belanda dan ada orang pribumi. Nah, di sini keterangannya adalah petugas Menara Syah Bandar sedang memantau aktivitas di Pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1920. Nah, di baliknya adalah pemandangan dari Menara Syah Bandar dari masa ke masa. Ini ada tahun 1870, 1880 dan seterusnya sampai ke 2016. Dan view untuk sekarang adalah seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung aja ke Museum Baharinya. Oke, ikutin terus perjalanan kelas masa lalu. Kita sudah masuk di dalam museumnya. Pertama kali kita melihat ada ini peta Riandelen di tahunnya saya lupa berapa. Ini adalah peta Batavia pertama di tahun 1744 kalau tidak salah. Nah, di sini masih ada Kastil Batavia. Lalu di sini ada Museum Bahari di sini. Lalu di sini Fathahilah. Nah, yang mengelilingi ini adalah tembok kota untuk mengurangi banjir pada saat itu. Nah, tembok kota ini masih ada sampai sekarang, yaitu pas di depan Museum Bahari. Ini adalah tembok kota, teman-teman. Nah, di sini ada bekas meriam-meriam Belanda. Di sini masih ada tulisannya VOC. Ini saya kesini dulu. Nah. Oke, di sini ada tulisannya VOC. Nah, ini berbeda-beda bentuknya dan jenisnya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada kapal pinisi Nusantara yang membawa misi pada saat itu untuk mengenalkan budaya Nusantara dari Indonesia ke arah Swiss, kalau tidak salah, ke arah Swiss. Nah, ini merupakan awak-awak kapal yang memang asli dari Indonesia. Terus ini foto-fotonya, arsip-arsipnya. Lalu ini ketika proses di kapalnya tuh proses, dan ini ketika sampai. Nah, ini merupakan sertifikat piagam penghargaan. Ada juru minyak, terus juru masak dan lain-lain. Nah, ini merupakan undangannya. Oh, ternyata di Inggris. Mohon maaf tadi salah. Di Inggris. Nah, ini fotonya. Dan ternyata kapal ini sudah tidak ada karena pada saat itu dia tenggelam di Kepulauan Seribu karena human error. Nah, ini di sini kita masih menemukan sisa-sisanya, yaitu kayak ini untuk mengemudikan kapal. Lalu yang di sana ini juga bekas dari kapal pinisi Nusantara. Ada teropong, ada radar, lonceng. Lalu ada lift kit.
Ini ada lift kit, lalu ada radio. Nah, ini bekas-bekas dari kapal Pinisi Nusantara. Oke, kita lanjut ke ruangan sebelah. Oke, selanjutnya kita masuk ke. Nah, di sini tercium bau rempah-rempah karena di sini adalah diorama rempah-rempah yang asli. Mungkin teman-teman pernah melihat ini atau melihat ibunya sedang masak mungkin. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari rempah-rempah apa aja sih yang pada saat itu laku di pasaran. Kayak gitu. Nah, ini ada rempah-rempah dan baunya juga tercium dari luar kayak gitu, teman-teman. Oke guys, mungkin itu saja storytelling dari saya tentang Museum Bahari. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, cuman karena keterbatasan waktu. Karena dari itu mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.